Inilah detik-detik penangkapan terduga pelaku pembunuhan anak politisi PKS di kota Cilegon, Provinsi Banten. Terduga pelaku ditangkap usai lebih dari 2 pekan dalam pengejaran. Gambar yang Anda lihat, saudara, adalah detik-detik penangkapan terduga pelaku pembunuhan anak politisi PKS di kota Cilegon, Provinsi Banten. Terduga pelaku ditangkap usai lebih dari 2 pekan dalam pengejaran. Terduga pelaku berinisial HA ditangkap oleh tim gabungan Polres Cilegon dan Polda Banten di sebuah rumah di Pabuaran, Kelurahan Ciwedus, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Penangkapan berawal dari adanya laporan dugaan pencurian. Seorang pria masuk ke dalam rumah usai sholat Jumat. Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi DPP PKS Nurul Amalia mengatakan ayah korban, Maman Suherman, tidak mengenal pelaku pembunuhan anaknya. Nurul menegaskan pelaku bukan orang yang pernah bekerja di keluarga korban. Nurul minta polisi segera menyampaikan hasil pemeriksaan pelaku. Dan sampai hari ini memang keluarga korban tidak mengenal pelaku ya. Dan pelaku bukan orang yang terdekat ya dengan keluarga korban. Jadi dan pelaku juga bukan pekerja di keluarga korban ya. Jadi ini memang pelakunya adalah orang lain yang sama sekali tidak dikenal oleh pihak keluarga. Gabungan Polres Cilegon dan Polda Banten berhasil menangkap HA saat kepergok mencuri di sebuah rumah warga di kota Cilegon, Banten pada Jumat 2 Januari. Dalam pemeriksaan awal, HA mengakui perbuatannya membunuh MAHM, anak politisi PKS Maman Suherman, yang terjadi pada Selasa 16 Desember 2025. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Mapolres Cilegon untuk diperiksa. Wajah HA dengan tangan terikat 2 tali tis terlihat dalam foto yang diunggah Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Yoga Tama. Di foto yang sama juga terlihat di Reskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan dan Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Yoga Tama. Kepada Kompas.com, Kombes Dian Setiawan bilang, iya, pelaku ditangkap saat mencuri di sebuah rumah di Cilegon. Nanti disampaikan saat ekspos resmi. Sebelumnya Polres Cilegon sudah memeriksa 22 orang saksi yang terdiri dari keluarga, tetangga, karyawan hingga orang tua dari teman korban. Sementara udah 22 ya. Sementara 22. Saksi mahkota apakah ada, apakah tidak ada, berapa jumlahnya belum bisa kami sampaikan. Upaya mencari jejak pelaku pembunuhan diakui polisi terkendala banyak faktor, mulai dari CCTV di TKP yang rusak sejak tahun 2023 hingga kondisi hujan saat pembunuhan terjadi yang membuat jejak di TKP kabur. Kendala yang menjadi kendala oleh kita adalah di rumah itu CCTV aktif terakhir itu tahun 2023. Itu sudah kita tanyakan kepada pemilik rumah, lalu tidak adanya security yang berjaga 24 jam di lokasi rumah tersebut. Sebelum terjadinya kejadian itu dalam keadaan hujan, lalu after kejadian pun dalam keadaan hujan yang cukup lebat, sehingga jejak-jejak yang keluar pun sulit diidentifikasi.
Pembunuhan anak politisi PKS yang berusia 9 tahun itu terjadi sekitar jam 2 siang ketika Maman Suherman menerima telepon dari anak keduanya yang terdengar panik dan meminta pertolongan. Setibanya di rumah, sang anak didapati dalam kondisi tengkurap dengan luka serius dan pendarahan hebat. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun setibanya di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Suherdi, Kompas TV, Cilegon, Banten. Lebih jelas soal kronologis tertangkapnya pelaku pembunuhan anak politisi PKS, sudah ada Kapolsek Cilegon, Kompol Firman Hamid. Pak Firman, selamat petang. Selamat petang, Mas Ilham. Pak Firman, bisa Anda jelaskan Pak, awal mula penangkapan terduga pelaku pembunuh anak politisi PKS ini seperti apa? Baik, Mas Ilham. Terima kasih untuk kronologis daripada penangkapan pelaku pembunuhan daripada anak dari aktivis PKS berawal dari adanya informasi dari masyarakat kepada kami Polsek Cilegon. Kemudian karena dia langsung ke Polsek Cilegon, saya memerintahkan anggota reskrim saya dibantu oleh 5 personil BKO Brimob, BKO dalam rangka Pamnataru yang kita gunakan di sini di Polsek Cilegon untuk mendatangi TKP karena informasi di TKP tersebut pelaku masih ada di dalam rumah, sehingga anggota kami datang ke situ bersama dengan BKO Brimob, kemudian mendobrak pintu dan menyisir semua kamar-kamar yang ada di dalam rumah, dan ternyata betul pelaku masih ada di dalam rumah. Karena pada saat pelaku di dalam rumah dilihat dari CCTV oleh pembantu ini, kemudian pembantu teriak dan pembantu ini sempat dikejar oleh pelaku. Nah, karena anggota kami sudah duluan di situ, hanya alhamdulillah berhasil diamankan pelaku tersebut. Baik, saya ingin tegaskan Pak Firman, artinya penangkapan ini didasari pada laporan masyarakat bukan terkait dengan pendalaman polisi soal penyelidikan pembunuhan. Betul, berawal dari laporan masyarakat kalau adanya pencurian dan pelaku masih ada di dalam rumah. Oke. Dan perlu diketahui kalau rumah tersebut sudah 2 kali dilakukan pencurian dengan pelaku yang sama, pelaku yang kemarin inisial H. Jadi sudah 1 minggu lalu itu pelaku itu juga pernah melakukan pencurian di rumah itu juga. Nah, kemarin terakhir di Jumat melakukan pencurian, pada akhirnya tertangkap. Apakah pelaku juga ini sudah diidentifikasi oleh polisi, Pak, bahwa mungkin saja memang merupakan pelaku pembunuhan anak politisi PKS? Sebenarnya mas sudah dalam identifikasi, karena kebetulan pelaku ini juga bukan asli orang Banten, asli orang Pulau Sumatera, hanya dia tinggal di wilayah Banten, di wilayah Cilegon, tepatnya di Komplek Rakata. Oke, saya ingin mendalami Pak, bagaimana kemudian polisi memastikan bahwa pelaku ini betul pelaku pembunuhan anak politisi PKS? Karena ini 2 kasus yang berbeda, Pak. Betul. Ketika kami atau anggota kami melakukan penangkapan, mengamankan lebih dulu, setelah kurang lebih 45 menit diamankan di TKP, dibantu sama warga setempat. Ya. Kemudian datang dari Resmob Polda dan Resmob Polres ke TKP, sehingga karena keterbatasan anggota kami, anggota Polsek Cilegon, sehingga anggota kami menyerahkan kepada Resmob Polres untuk dikembangkan. Nah, dalam pengembangan itu, pengembangan dan kemudian diinterogasi, dan pelaku ini mengakui bahwa dia juga yang melakukan pembunuhan terhadap anak politisi PKS tersebut. Pelaku mengakui, tapi apakah ada barang bukti yang memang memperkuat dugaan ini? Sudah ada beberapa barang bukti yang sudah kita amankan, dan setelah dicek memang ada persesuaian, terutama kepada kunci pas yang dibentuk sebagai obeng untuk mencongkel jendela untuk melalui masuknya di jendela belakang rumah daripada politisi PKS tersebut. Oke, artinya barang bukti itu ada ya Pak, saya ingin tegaskan kembali. Ada.
Oke. Ada. Bagaimana kemudian hubungan Pak, latar belakang pelaku dengan, mohon maaf, ayah dari korban? Apakah betul pernah bekerja dengan politisi PKS ini? Kalau sampai saat ini hasil interogasi kita, dia belum pernah bekerja di situ. Dan semata-mata memang kalau saya lihat dari pelaku ini, memang sasarannya kepada rumah-rumah yang mewah. Oke. Itu. Tapi begini Pak, karena yang menarik untuk diungkap adalah motif. Kita tahu bahwa korban ini, mohon maaf, meninggal dengan kondisi yang mengenaskan, dan kita tahu juga tidak ada pencurian ataupun barang-barang yang hilang. Koreksi kalau saya salah. Lantas apa motifnya pembunuhan ini? Betul. Kalau saya analisa dari TKP awal di rumahnya politisi daripada PKS tersebut, karena sempat juga kami melakukan olah TKP. Jadi sebenarnya niatnya memang mereka ini ada niatan untuk mengambil satu barang. Tapi karena mungkin keburu ketahuan, sehingga tidak sempat mengambil barang-barang tersebut. Seperti itu, Mas. Dugaan itu didasari atas analisa seperti apa, Pak Firman? Karena pada saat di TKP, ya kan, dia tidak mengambil barang-barang itu karena mungkin orang tua daripada korban ini cepat datang untuk membantu anaknya. Oke. Demikian. Oke, tadi Pak Firman sudah menyebutkan barang bukti yang kemudian identik, tapi yang menjadi penting adalah alat yang digunakan untuk membunuh. Apakah ini sudah ditemukan dan ada di tangan pelaku? Kalau untuk alatnya ini itu hasil interogasi dari Polres, kami belum bisa memastikan itu, belum bisa menyampaikan karena pemeriksaannya ada di Polres Cilegon. Oke. Kami hanya menyampaikan khusus untuk kronologi penangkapannya saja. Oke, mungkin bisa disampaikan kembali Pak, pengakuan pelaku ini seperti apa? Apakah ada orang-orang yang mungkin membantu pelaku melakukan tindak pembunuhan? Kurang paham kalau sampai di situ, Mas. Karena itu ranahnya daripada Polres Cilegon, Satreskrim Polres Cilegon. Kami hanya menyampaikan kronologi daripada penangkapan saja. Oke, saya ingin dalami soal identitas pelaku Pak, bahwa Pak Firman tadi menyebutkan pelaku ini bukan orang Cilegon asli. Apakah kemudian ada aktivitas khusus yang dilakukan oleh dirinya ini sehingga menetap di Cilegon dan berapa lama? Saya belum bisa menjelaskan itu, Mas. Nanti mungkin Kasat Reskrim atau Kapolres yang bisa menjelaskan itu. Saya hanya bisa menyampaikan kronologi daripada penangkapan saja. Oke. Seperti itu. Baik, tentu kita tunggu ya Pak ya, update terbaru dan titik yang lebih terang soal penangkapan terduga pelaku pembunuhan